Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu video dengan judul Menghitung Harga Wajar Suatu Saham, dan ada juga contoh kasusnya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, bagi kamu yang sudah mengikuti channel Baca Saham sejak 4 tahun yang lalu, tentu kamu sudah tahu bahwa saya pernah men-sharingkan beberapa metode untuk menghitung harga wajar saham ataupun menentukan saham murah atau mahalnya. Dan pada video ini, kita akan mereview salah satu video yaitu dengan judul Cara Menghitung Harga Wajar Saham. Dan akan kita bedah lebih jauh lagi. Untuk itu, mari kita lihat dulu videonya. Kita langsung play saja. Earning ratio atau PER. Ini merupakan metode valuasi pertama. Konsep metode ini adalah sebagai berikut. Kamu membandingkan berapa kali lipat harga saham yang dibayar dengan profit yang bisa dihasilkan perusahaan setiap tahunnya. Contoh, jika kamu beli saham di harga 500 dan perusahaan mampu menghasilkan keuntungan tahunan sebanyak 50 per lembar, itu berarti diasumsikan kamu akan balik modal dalam waktu 10 tahun. Penekanan metode analisa PER berada pada net income perusahaan. Jadi, semakin besar pertumbuhan net income-nya, metode ini bisa semakin efektif. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak punya net income yang stabil, metode ini akan sulit diterapkan. Hal itu dikarenakan kamu tidak bisa mengasumsikan kinerja perusahaan ke depannya, dan analisa yang digunakan akan cenderung meleset. Nah, pertama metode PER, teman-teman harus ingat bahwa metode ini sangat bergantung kepada net income suatu perusahaan. Kenapa? Karena akan digunakan asumsi berapa PER wajar dari suatu perusahaan. Apabila net income-nya naik turun, tentu saja asumsi yang digunakan cenderung meleset. Atau PBV. Metode kedua, PBV atau Price to Book Value. Konsep metode ini adalah sebagai berikut. Kamu membandingkan berapa kali lipat harga saham yang dibayar dengan book value perusahaan. Bagi yang belum tahu, book value merupakan total aset perusahaan yang sebenarnya setelah dikurangi semua hutang. Jadi, bisa dikatakan book value sama dengan ekuitas ke entitas induk. Contoh, jika kamu beli saham di harga 500 dan perusahaan mempunyai book value 1000 per lembar, itu berarti diasumsikan kamu membeli saham tersebut di angka 0,5 kali dari book value-nya. Penekanan metode analisa PBV berada pada book value perusahaan. Jadi, semakin besar pertumbuhan book value-nya, metode ini bisa semakin efektif. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami penurunan book value, metode ini akan sulit diterapkan. Nah, untuk metode kedua, PBV, metode ini sangat menekankan pada angka book value-nya atau ekuitas ke entitas induk. Jadi, sama seperti tadi PER dengan angka net income-nya, PBV ini sangat bergantung kepada ekuitas perusahaan. Jadi, teman-teman harus mencari perusahaan yang mempunyai book value atau ekuitas yang stabil untuk menggunakan metode valuasi ini. Dan tentu saja, perusahaan yang cenderung mempunyai corporate action yang berpengaruh terhadap ekuitasnya tidak cocok digunakan metode valuasi ini. Kita masuk kepada metode ketiga, DCF atau Discounted Cash Flow. Kamu mempresent value-kan. Arus kas yang digunakan cenderung berbeda antar investor. Ada yang hanya menggunakan net income, ada yang menambahkan faktor dividen, ada yang melihat dari free cash flow, dan masih banyak lagi. Penekanan metode ini berada pada beberapa asumsi yang harus ditentukan. Di antaranya, 1. Asumsi berapa tahun ke depan yang akan diproyeksikan. 2. Asumsi persentase pertumbuhan cash flow perusahaan beberapa tahun ke depan. 3. Asumsi persentase discounted rate untuk mempresent value-kan proyeksi pertumbuhan yang sudah dihitung. Nah, untuk metode ketiga discounted cash flow, teman-teman bisa baca di sini bahwa kita mempresent value-kan arus kas yang mungkin diperoleh perusahaan di masa mendatang, baik itu dari net income maupun dividen. Dan di sini ada beberapa asumsi yang digunakan seperti yang teman-teman sudah dengarkan tadi. Nah, untuk metode discounted cash flow ini, kita bermain pada beberapa asumsi, sehingga akan ada beberapa persepsi dari setiap investornya tergantung asumsi yang mereka gunakan. Kita masuk kepada metode keempat, NNWC atau Net Net Working Capital. Valuasi ini merupakan teknik yang diimplementasikan oleh sang mahaguru value investing, yaitu Benjamin Graham. Selain Graham, Walter Schultz, yang juga merupakan value investor ternama, menerapkan metode ini. Hal itu dikarenakan, dulunya Walter merupakan karyawan Graham, yang ditugaskan mencari saham-saham yang berada di bawah nilai net-netnya. Konsep metode ini adalah sebagai berikut. Menjumlahkan kas dan setara kas, ditambah proyeksi persediaan yang bisa terputar dan tidak kadaluarsa sebesar 50%, dan dikurangi total hutang perusahaan. Penekanan dari metode ini adalah mencari saham dengan nilai sejumlah aset lancar yang benar-benar liquid. Nah, untuk metode keempat, NNWC ini, kita akan melihat berapa aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tapi aset yang bisa dikatakan setara dengan saldo kasnya atau dengan kata lain benar-benar liquid. Nah, untuk metode ini cukup jarang yang menggunakan di zaman sekarang ini.
Nah, kira-kira itu 4 metode yang dibahas pada video pembahasan 2 tahun yang lalu. Dan apabila teman-teman ingin melihat contoh perhitungan dan contoh kasusnya, teman-teman bisa lihat untuk video detailnya pada video yang sudah diupload sebelumnya. Ini ada beberapa contoh kasus dan contoh perhitungan yang Mimin gunakan untuk video tersebut. Dan tidak akan kita bahas lagi di video kali ini karena kita akan membahas untuk persepsi yang lain. Oke, sekarang kita masuk kepada slide pembahasannya. Dari video tadi ada 4 metode valuasi saham yang teman-teman lihat. Yang pertama PER yang fokusnya kepada net income. Yang kedua PBV yang fokusnya kepada net asset atau ekuitas ke entitas induk. Yang ketiga DCF yang fokusnya kepada proyeksi mempresentasikan arus kas baik itu net income, dividen dan lain sebagainya. Dan yang keempat net working capital yang mana melihat aset lancar yang sangat liquid seperti kas, setara kas, piutang usaha dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa persepsi yang Mimin terapkan untuk metode tersebut. Yang pertama, setiap orang akan mempunyai harga wajar yang berbeda karena punya asumsi yang berbeda. Misalnya, kamu memperkirakan bahwa PER wajar suatu saham adalah 15 kali. Itu berarti akan berbeda angka valuasinya dibandingkan orang-orang yang memiliki PER wajar 10 kali. Begitu juga dengan valuasi PBV dengan angka wajar 1 kali akan berbeda dengan mereka yang punya PBV wajar 1,5 kali. Poin kedua, metode valuasi DCF dan net working capital menurut saya pribadi cukup rumit. Dan untuk metode-metode ini, kamu akan menggunakan beberapa asumsi yang menurut saya cukup bias jika teman-teman gunakan untuk pemula. Poin ketiga, metode PER dan PBV bisa dikatakan lebih sederhana tapi powerful. Kenapa? Karena secara hitung-hitungan metode ini cukup simple dan banyak investor-investor unggulan yang juga menggunakan metode seperti ini. Poin keempat, saya lebih tertarik dengan valuasi PBV dibandingkan PER. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Dan poin kelima, penggunaan valuasi PBV dan PER tergantung perusahaannya. Jika perusahaan labanya tidak stabil, lebih nyaman pakai PBV. Tapi, jika perusahaan lebih banyak corporate action yang membuat ekuitasnya berubah, lebih nyaman pakai PER. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Misalkan di sini ada 2 perusahaan yaitu BBCA dan GJTL. Bisa teman-teman lihat di sini untuk growth laba BBCA lebih stabil di mana sebelumnya dengan angka 8 triliun dan di tahun 2023 Q1-nya 11,5 triliun. Tapi berbeda dengan GJTL. Pada Q1 GJTL di tahun 2022, labanya hanya 69,7. Tapi pada Q1 tahun 2023, labanya naik menjadi 262,9. Itu artinya secara growth, BBCA lebih stabil dibandingkan GJTL. Tapi kita harus lihat lagi untuk beberapa tahun ke belakangnya. Nah, jika teman-teman menggunakan metode PER, untuk valuasi BBCA bisa dikatakan lebih stabil dibandingkan GJTL. Karena apabila teman-teman menentukan asumsi PER yang wajar untuk saham BBCA, untuk aspek labanya bisa dikatakan cenderung lebih bisa diproyeksikan dibandingkan GJTL yang mempunyai laba fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan pada beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami kerugian. Sekarang kita akan lihat pengaruh PER dan PBV. Kenapa saya lebih tertarik dengan metode PBV dibandingkan metode PER-nya? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ada 2 aspek yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama net income di laba rugi dan kedua saldo laba di komponen ekuitas. Nah, apabila perusahaan ini menghasilkan suatu laba, pada akhir tahun akan ada beberapa laba ditahan berdasarkan keputusan RUPS. Nah, laba ditahan itu akan masuk kepada komponen ekuitas perusahaan. Itu berarti apabila teman-teman menggunakan valuasi PER, teman-teman hanya berpatokan kepada angka di laba ruginya, yaitu laba bersih perusahaan. Tapi apabila teman-teman menggunakan metode PBV, teman-teman menggunakan angka ekuitas ke entitas induk di angka neraca keuangan. Dan angka tersebut sudah termasuk dengan angka laba ditahan di laba ruginya. Itu berarti metode PBV ini juga memperhitungkan baik itu komponen neraca maupun komponen laba ruginya. Sebaliknya, metode PER itu hanya memperhitungkan komponen laba bersih di laba ruginya. Itu merupakan alasan kenapa saya lebih tertarik dengan metode PBV dibandingkan metode PER. Dan alasan keduanya, untuk PBV bisa lebih diproyeksikan secara stabil karena itu merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Sedangkan angka PER itu berdasarkan net income-nya dan net income itu hanya berfokus pada 1 tahun tertentu.
Bisa saja di tahun ini net income-nya bagus, tapi bisa juga di tahun ke depan net income-nya belum tentu bagus. Sebaliknya, untuk metode PBV, angka yang ada di komponen ekuitasnya itu bisa dikatakan cukup stabil dari tahun ke tahun. Nah, tapi ada kelemahan dari metode PBV apabila perusahaan itu memiliki corporate action yang berdampak kepada ekuitasnya. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa komponen ekuitas selain laba ditahan, seperti modal saham, tambahan modal disetor, surplus revaluasi aset tetap, selisih kurs, keuntungan yang belum direalisasikan, dan lain sebagainya. Apabila perusahaan-perusahaan ini memiliki corporate action yang mempengaruhi komponen ekuitasnya, tentu saja akan berdampak kepada analisa PBV. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa sebaiknya teman-teman jangan terlalu banyak menganalisa perusahaan-perusahaan yang memiliki corporate action yang berpengaruh terhadap total ekuitasnya. Karena secara valuasi, angka PBV-nya bisa dikatakan tidak bisa diproyeksikan dengan baik. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita. Harga wajar setiap orang akan berbeda karena tergantung asumsi yang mereka gunakan. Apabila mereka menganggap PBV wajar 1 kali, tentu akan berbeda angkanya dengan yang menganggap PBV wajar 1,5 kali. Begitu juga dengan beberapa metode yang lain. Jadi, jangan terlalu fokus mencari metode yang paling tepat untuk menentukan harga wajar saham. Tapi, pertajam saja metode sederhana yang sudah ada. Apabila teman-teman banyak mengalami keuntungan dengan metode PBV, silahkan gunakan itu. Apabila teman-teman banyak untung dengan metode PER, silahkan gunakan itu. Bahkan apabila teman-teman banyak untung konsisten dengan metode menghitung kancing baju, silahkan gunakan itu. Intinya, gunakan saja metode yang paling banyak menghasilkan keuntungan bagi teman-teman. Ingat, metode rumit atau sederhana tujuannya hanya satu, mencari angka wajar dari suatu saham untuk memperoleh profit. Itu saja tujuan dari kita membeli saham. Jadi, apapun metode yang teman-teman miliki, asalkan itu memberikan profit secara konsisten, itu merupakan metode yang tepat. Pertajam saja metode itu. Jika boleh sederhana, kenapa teman-teman harus mencari metode yang rumit? Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari metode analisa saham, dalam hal ini adalah melakukan valuasi, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan e-book The Stock Market yang saya tulis. Di sini ada banyak pembahasan tentang analisa fundamental dan money management, khususnya salah satu topiknya adalah menentukan harga beli dan jual secara detail seperti apa. Di situ juga ada hitung-hitungan dan contoh kasusnya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, cara cepat analisa laporan keuangan. Dan ketiga, The Stock Market yang sudah kita bahas tadi. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.